baik ya. Ya jadi kita mengumpulkan terus ya. Jadi 3 jenazah ya. Jangan lagi diatur sedemikian rupa kantong jenazah di situ hanya misalnya mohon maaf ya, mungkin bagian tubuh tidak. Ini 3 jenazah. 3 jenazah yang 2 sudah disampaikan ke rumah sakit, yang 1 dalam proses identifikasi lanjutan. Pengurusan jenazah yang lebih baik dan lebih sempurna. Kami sampaikan potensi penemuan akan ada lagi ya, tetapi nanti akan disampaikan kemudian ya. Nah, jumlah santri yang sedang melakukan ya ini masih kami belum mendalami seperti itu ya. Itu nanti tugas daripada instansi-instansi terkait ya. Sebelumnya bangunannya itu kami tidak masuk di situ. Kami masuknya adalah setelah terjadi bencana, saat ini dan paskanya nanti. Data kami itu ya, jadi data kami itu yang sudah jelas 108. Ya, 108, 103 selamat ya, termasuk Ibnu Pairus ini, 5 meninggal dunia. Yang 58 itu mungkin dikurangi 2 tadi ya. 2 yang saya barusan ngatakan ketemu jenazah, sama 1 yang sedang proses. Nama-namanya belakangan ya, belakangan. Karena kami tentu saja tidak bisa menyampaikan sekarang siapa itu. Karena tentu saja ada proses identifikasi. Mungkin itu pihak yang berwenang, ada DPI ya. Tapi pasti saya sebagai Kepala BNPB, Koordinator Penanganan ini akan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada media setelah itu betul-betul datanya lengkap dan rinci, begitu ya. Pak, semalam kan sejauh ini kan tim SAR gabungan sebenarnya menjalankan evakuasi dan proses pembongkaran sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Tetapi semalam itu ada desakan dari wali yang meminta supaya ini tuh dipercepat gitu. Itu respon dari pihak BNPB bagaimana? Jadi kemarin ada beberapa warga mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat yang terdampak ahli waris masuk sampai mengatakan sudah itu pakai eskavator supaya cepat, nggak apa-apa nanti kalau akibat itu ada korban yang terganggu gitu. Atau misalnya mohon maaf yang harusnya bisa dikeluarkan utuh bisa terganggu, bisa tidak utuh. Itu tidak bisa seperti itu. Dan setelah kita dalami tentu saja kita tidak debat kusir, kita tidak berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak itu. Jadi yang menenangkan justru alumni pondok pesantren. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berkoordinasi. Akhirnya yang rekan-rekan media sampaikan tadi selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cukup 1-2 jam. Ya kita tidak perpanjang itu ya. Kita semua yang ada di sini mungkin punya anak, punya keluarga, bagaimana rasanya kehilangan anggota keluarga, tentu saja ya kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan emosi, dengan saling berargumen, ya kita ikuti saja. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu sampai pagi ini itu tidak terjadi lagi, dan mereka juga menyadari bahwa proses evakuasi ini tidak gampang, tidak seperti bencana-bencana lain yang korbannya itu ada di situ. Ini kan butuh diambil, untuk mengambilnya juga butuh mengangkat tadi balok-baloknya juga tidak mudah diangkat, harus dipotong dulu. Rekan-rekan media yang tiap hari di sini kan melihat itu, ya. Dan saya rasa juga pasukan sudah banyak di situ, sudah 24 jam, dan kami akan mendampingi terus sampai ini selesai. Oke? Pak, ini kan yang dievakuasi 2 orang ini kan dilakukan ke Bayangkara. Itu di sektor 2, kalau sektor 2 lebih lanjut, berarti mulai tinggal sisa 5 yang belum dievakuasi hari ini. Targetnya kapan, Pak? Secepat mungkin ya. Saya juga malah bagus tuh kalau rekan-rekan tahu ada 5 target di sektor 2 ya. Dari Basarnas kan hanya mengira-ngira kan sektor 1, tapi jumlahnya yang ada di situ kan nggak ada. Tadi saya katakan kalau data kami yang hilangnya ada 58, dikurangi mungkin yang 2 itu, nah, masih banyak kan. Nah, secepat mungkin. Saya bicara ini karena banyak yang tanya kenapa dari kemarin saya bicara sampai tadi malam, saya pagi ini kok nggak ada yang ditemukan. Bingung kan orang. Makanya kita jelaskan, bukannya tidak ditemukan, butuh waktu. Nah sekarang mungkin lebih cepat daripada kemarin karena sudah sampai di titik yang diperkirakan korban-korban itu ada di sini.
Ya, mudah-mudahan hari ini sampai malam sampai besok sudah semua ketemu. Minta doanya dari rekan-rekan media. Pak, Pak, izin. 58 itu berarti data dari BPBD sendiri apa kerjasama dengan Semuanya sudah berusaha dijadikan satu. Basarnas, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Sidoarjo, Kominfo, Provinsi Jawa Timur, BNPB, sementara datanya itu, ya. Oke. Daripada pesantren juga kami berusaha tanya, dan ini masih seperti itu. Ya, ini mungkin perbaikan ke depan, ya. Mohon maaf, ini juga sebagai koreksi. Ya, memang dari awal pondok pesantren tidak memberikan data yang pasti. Berapa sebetulnya sih santrinya yang menjadi korban, sehingga berubah terus datanya, ya. Tapi kan kami sudah sampaikan dari awal rekan-rekan media menyampaikan, memang dalam setiap bencana begitu. Tidak bisa satu hari bencana kejadian terus datanya clear lengkap, itu nggak bisa. Oke, Pak. Izin Pak, data sebelumnya kan meninggal dunia 5 Pak. Tadi pagi ditemukan 2 orang. Ini sudah bisa dikonfirmasi Pak, sekarang meninggal dunia 7 atau gimana? Ya, memang kalau itu kan 7 jadinya ya. Cuma datanya untuk siapa-siapanya, identitasnya belum. Oke. Pak, 2 atau 3 Pak? Yang ditemukan hari ini? Ditemukan 3 Bu, 2-nya sudah masuk di sana, Satunya belum. di rumah sakit, 1 lagi diidentifikasi. Gitu. Ibu dengan saya sama, ya masa nggak bisa hitung, berarti kan dapat. Tapi kan nggak bisa saya bicara itu namanya siapa, karena saya juga belum tahu. Ya. Pak, kan Bapak sebutkan bahwa diperkirakan ada 58, itu dikurangi 3 gitu Pak ya. Nah, lalu kemarin malam di preskon Bapak katakan sudah menyiapkan 300 body bag. Nah, bisa tolong dijelaskan Pak, 300 dan 58. Ya itu antisipasi ya, antisipasi kalau kita itu kan bekerja harus rencana cadangan. Memang di data ini 59 dikurangi tadi saya sudah jelaskan, amat tinggal 58 kan. Masalah penyiapan kantong jenazah di atas 100-200 yaitu adalah persiapan satgas. Persiapan satgas. Jangan terus itu dijadikan polemik gitu. Jadikan polemik. Kan nggak mungkin itu 58 terus kita bicara taruhkan 58 gitu. Iya kalau jenazahnya dalam kondisi kan di reruntuhan. Siapa tahu kan? Ibu bertanya tapi jawabannya udah tahu kan. Itu hanya persiapan satgas supaya apabila ternyata membutuhkan kantong jenazah yang lebih banyak, kita sudah siap. Pak, Itu Pak, jawabannya. kan kemarin ada 1 orang tua yang konfirmasi kalau anaknya selamat ya Pak. Itu akhirnya masuk ke korban tambahan sehingga menjadi 112 atau seperti apa Pak? Karena kan itu masuk di satu data pencarian berkurang kan jadi 58. Nah, apakah itu menjadi salah satu korban juga yang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat atau seperti apa Pak penjelasannya itu? Ya itu kan kemarin kan saya katakan mudah-mudahan 59 ini tidak seperti itu. Nah, terbukti kan 1 orang ternyata tidak ada di situ. Sekarang 58 ya. 58 ini ada daftar namanya semua. Cuma kita nyari yang 58 di luar reruntuhan ini kan nggak ngerti. Ya, taunya adalah ketika ada orang tua yang lapor. Ada yang lapor. Nah ini kemarin ada yang lapor. Nah ini kejadiannya kan antara orang tua dengan si anak, ini tidak jadi satu gitu. Jadi wawancara di siapa itu Bapak Abdul Hanan itu kan juga begitu. Dia udah nangis-nangis di sini, udah teriak nyari-nyari. Rupanya anaknya ada di tempat lain. Nah anaknya dengan bapaknya ini nggak saling komunikasi. Ya anak-anaknya kan kecil nih Dek, bukan kayak kita. Ini anak-anak SD, SMP nih. Ya jadi bagaimana sih kita lihat anak-anak kecil itu? Jadi nggak bisa lah terlalu terus disalahkan begitu nggak bisa. Nah, jadi yang kita catat itu, jadi masih 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Ya. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 yang jenazah boleh. Berarti Ya. 11. Tambah Ya. yang 1 tadi itu masuk ke Ya, 111, masuk yang 112 selamat. ya, Ya, Pak? masuk yang selamat. Oke. Nah, sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Siap. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya. Nah 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal ini. Ini saya segera ajukan aja, saya sampaikan supaya rekan-rekan media sempat update gitu loh. Jangan di luaran dari mulai kemarin alat berat masuk,
sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, jangan sampai ditemukan. Jadi memang ditemukan. Nah kalau sekarang nanti setelah ini dapat 2, 3, ada lagi, saya katakan ada potensi akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Berarti setelah ini akan dapat lagi terus. Karena sudah sampai di titik kemungkinan disitulah korban yang masih tertimbun. Kalau kemarin kan atasnya dulu ya. Oke? Paling banyak sektor berapa Pak? Paling banyak sektor berapa yang diprediksi? Saya nggak tahu sektor-sektornya, ya. Nanti silakan tanya ke di Basarnas yang memimpin langsung operasi di situ, ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup nanti akan kita update terus. Tolong penyampaian saya ini disampaikan apa adanya ya kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat yang mengikuti terus yang malam kegiatan kita di sini betul-betul paham bahwa kita sedang bekerja dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan keluarga kita semua ini. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.